Yunita sama Sultan, selamat datang di suara.com. Halo, suara.com. Dengan membawa karya terbaru, Kitab Si Jin dan Ilyin. Boleh tahu nggak sih gambaran cerita besar dari film ini tuh soal apa sih, Kak? Sinopsis secara general dari dari Kitab Si Jin dan Ilyin ini adalah Kitab Si Jin dan Ilyin ini tuh artinya sendiri. Kitab Si Jin adalah kitab di mana pencatatan amal-amal baik yang kita lakukan. Kitab Ilyin tadi. Kitab Si Jin yang mencatat amalan buruk kita gitu. Jadi Kitab Si Jin dan Ilyin ini ceritanya berangkat dari seorang bernama Yuli. Yuli ini dia itu tadinya mempunyai karakter yang sangat tulus, baik, tapi di keluarganya dia merasa tidak pernah mendapatkan keadilan dan terlalu banyak yang terjadi di dalam hidup dia. Hal-hal besar yang terjadi, orang-orang tersayang dia, ada sesuatu yang terjadi dengan orang yang tersayang. Pokoknya banyak sekali kejadian di hidup dia yang membuat dia tuh jadinya ada dendam tersendiri sama keluarganya, dan pada akhirnya dia ingin balas dendam ke keluarga ini dengan menyantet keluarga ini. Hubungan dengan kitabnya ini apa nih, Kitab Si Jin dan Ilyin ini sendiri? Hubungannya itu, jadi di film ini akan dikasih lihat kalau kita tuh sebagai manusia punya pilihan loh gitu. Kita punya pilihan untuk memilih untuk tetap beriman, karena ada situ juga karakter namanya Tika. Dia itu karakternya benar-benar suka ngaji gitu, dan maksudnya selalu minta pendapat gurunya, Pak Ustadz gitu. Dan dia juga dikasih ujian di sini untuk bisa kayak, lo gue kasih ujian tetap percaya dengan keimanan lo, atau lo bisa berbalik kayak Yuli gitu. Jadi benar-benar dikasih lihat kalau manusia tuh punya pilihan mau dicatatkan di kelakuan baik atau kelakuan jahat gitu. Oke, Yuli ini sendiri diperankan sama Kak Yunita kan. Kita lihat di trailer perubahan pertama menjadi sosok yang kalem, tiba-tiba kemudian berubah jadi sosok pendendam. Itu seperti apa mungkin riset dan pendalaman karakternya, Kak? Riset dan pendalaman karakternya pasti ketika kita ada proses reading yang lumayan lama, pasti juga ngobrol sama Bu Hadra poin apa aja yang mau kita capai berdua untuk karakter Yuli ini, ekstrim perubahan itu sampai di titik mana. Terus juga aku dikasih referensi film-film yang menggambarkan lead perempuannya ini tuh mengalami perubahan yang cukup besar gitu. Aku nonton film Gone Girl waktu itu dan beberapa ada horor juga lainnya. Terus kalau riset sendiri kita waktu itu bareng-bareng ya gitu, kayak kita sempat ke pasar karena ceritanya di sini kan di trailer juga ada, kita tuh kayak punya keluarga ini tuh punya toko kelontong gitu. Jadi kita riset ke pasar, kita lihat observasi di sana apa aja aktivitas yang dilakukan, cara mereka bersosialisasi di sana gimana gitu. Terus juga kita semua olah tubuh mempersiapkan diri karena masing-masing akan mengalami kejadian besar. Jadi kita semua olah tubuh untuk kesurupan gitu, karena kan ketika kesurupan badan kita harus dikontrol gitu. Mendalami untuk jadi ekspresi kayak gitu tuh perubahannya gimana, Kak? Mungkin butuh waktu diem dulu Kak, akhirnya jadi kayak gitu atau seperti apa? Kalau itu mungkin ketika udah tahu sih, misalnya menurut aku scene 50 nih scene berat gitu. Jadi ketika aku udah tahu scene 50 itu akan diambil hari ini, aku udah set dari berangkat dari, kita waktu itu di hotel ya, kita berangkat dari hotel, set aku tuh moodnya tuh udah sampai titik Yuli tuh udah di scene 50 ini ya. Jadi udah lebih, mungkin kalau ya ngobrol tetap ngobrol tapi lebih gak banyak interaksi karena menyiapkan energi buat nanti abis makeup dan itu lagi puasa. Jadi ya udah lebih fokus baca lagi gitu.